Mampus. Diburu polisi penyebar seruan jihad lawan Densus dan bakar Polres. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penangkapan terduga teroris di sejumlah tempat dan beberapa diantaranya diketahui pentolan atau otak yang menyaru ulama jelas memukul telak kelompok pengusung khilafah dan turunannya tersebut. Akibatnya stres berat, beberapa diantaranya masih kerap keluar-keluar di media. Sekarang coba sesaat kita perhatikan cukup banyak seruan-seruan jihad atau seruan provokatif lainnya yang terkesan tidak bermutu yang diunggah di YouTube dan terkesan menantang aparat dan pemerintah. Sudah seharusnya tim divisi Cyber Polri juga mengamati kegiatan dan tayangan mereka. Jika diketemukan unsur pidana dapat ditindaklanjuti. Memang harus diakui soal media sarana paling cepat untuk menyebarkan provokasi ke jaringan juga mempengaruhi masyarakat umum. Saya menduga mereka ini tidak lain para pengikut dan jamaah yang sudah tercuci otaknya, sehingga sulit untuk berpikir menggunakan logika sehatnya. Setelah pengajian, seolah dunia ini bagi mereka hanya ada hitam dan putih, yang tidak sejalan dipandang kafir bahkan pada sesamanya miris. Seiring dengan perubahan zaman, kelompok fundamentalis pun juga berkembang kian masif. Mereka memanfaatkan kondisi alam demokrasi dan mencoba menggandeng pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk makin merangsek sampai ke dalam. Kelompok fundamentalis berusaha mengikis rasa nasionalisme rakyat. Jika nasionalisme sudah terkikis, maka harapannya mudah bagi mereka untuk menguasai negeri ini dan kemudian mengganti ideologi sesuai cita-cita. Tapi selagi rakyat Indonesia masih berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, maka itu akan menjadi mimpi mereka belaka. Nah, baru-baru ini beredar di media sosial atau medsos screenshot pesan di WhatsApp atau WA yang menyuruhkan jihad melawan Densus 88 anti teror Polri. Pesan itu juga berisi hasutan memerangi polisi. Mabes Polri mengusut kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTP Cyber, Barreskrim melalui tim patroli cyber sudah memonitor seruan yang beredar di media sosial tersebut. Tim patroli cyber saat ini terus melakukan pemantauan. Sudah dimonitor tim patroli cyber, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat 19 November 2021. Dedi menjelaskan penyebar seruan ujaran kebencian dan hasutan itu sudah diberi peringatan oleh polisi. Menurutnya, tim patroli cyber selalu melakukan profiling terhadap konten di medsos yang berisi provokasi hingga ujaran kebencian. Ya, sudah diberikan peringatan, Cyber Patrol lakukan mapping dan profiling setiap konten-konten ujaran kebencian, provokatif, dan hoax, imbuhnya. Ujaran kebencian dan hasutan berjihad memerangi Densus 88 ini disebar melalui WhatsApp. Isi pesan itu turut memprovokasi umat Islam agar membakar Polres-Polres yang ada di Indonesia. Rasanya mudah bagi Polri untuk lakukan metode breakdown atau cara lain untuk melihat orang yang pertama kali menjadi penyebar hasutan di atas. Dan sudah barang tentu tidak mudah. Kendati demikian, polisi memang tidak boleh tinggal diam. Potensi sekecil apapun akan dijadikan perhatian jika tidak bisa menjadi trigger di kemudian hari. Saya rasa mungkin masyarakat umum pun sebetulnya sudah muak dengan ulah kelompok yang kerap membuat kekacauan dengan jalan merusak psikologis di sekitar tempat tinggalnya. Salah satu sumbangsi terbesar di tengah masyarakat salah satunya adalah para penceramah atau pendakwah yang isi ceramahnya memiliki muatan ujaran kebencian terhadap golongan lain dan pemerintah. Tapi apa hendak dikata, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, ketuanya Yusuf Kala. Lalu MUI sendiri apalagi justru diketahui menjadi tempat bersembunyi teroris, yang mana anggota MUI di dalamnya ada pihak yang justru menginginkan kondisi tersebut di atas. Satu-satunya harapan kita barangkali sementara ini ada di Kementerian Agama yang dipimpin oleh Gus Yakut. Melalui berbagai kebijakannya untuk ikut mempersempit gerak langkah mereka, meski konsekuensinya kerap dibully oleh kelompok mereka. Memang cukup rumit. Dari jalur partai ada wadahnya, dari jalur ulama ada wadahnya, dari jalur pendidikan apalagi menyaru dalam bentuk yayasan, dari jalur ormas bejibun banyaknya. Biasanya mereka melusup di dalamnya dan lain sebagainya, nyaris tentu sisi kehidupan kita. Pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 harus nasionalis sejati, bukan sosok yang hanya datang dari kaum elitis saja dan wajib peduli dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika tidak, pada akhirnya Republik ini sangat mudah dikuasai oleh mereka. Dan saya rasa masih banyak sosok nasionalis sejati. Asal sosok itu dibenci oleh kelompok pembenci Jokowi, itulah dia. Sesederhana itu. Demikian, salam.
Anies dipantau Densus, Ustadz Farid bertemu Anies sebelum ditangkap Densus 88, ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak bulan Agustus hingga beberapa hari kebelakang, ratusan pengungsi Afghanistan berdemo di kantor Badan Pengungsi PBB atau UNHCR. Mereka meminta untuk segera dipindahkan ke negara barat, yaitu Amerika, Kanada, Australia. Mereka mengeluh kalau selama ini tidak pernah mendapatkan kepastian hidup di Indonesia. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau negara-negara maju menahan para pengungsi ini di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, India, dan banyak lagi. Tujuannya jelas untuk mengurangi dampak sosial dan politik di negara mereka, lalu melimpahkannya kepada negara berkembang seperti Indonesia. Mereka sudah paham kalau sebagian besar aksi teror dan kekerasan yang terjadi di negara barat, pelakunya kebanyakan adalah warga pengungsi dari negara konflik seperti Suriah, Yaman, Afghanistan, dan sebagainya. Maka negara barat mengirim mereka ke negara berkembang. Sialnya, negara berkembang ini malah menerima mereka dengan senang hati. Walaupun tidak jarang mereka berulah seperti contoh demo pengungsi Afghanistan di India berikut ini. Yang parahnya, tidak hanya pengungsi, tapi paham kekerasan sekaligus dengan terorisnya ikut masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia. Kelompok pengacau Abu Sayyaf di Filipina contohnya yang berasal dari Afghanistan, lalu kelompok JAD yang beraksi di Makassar juga berafiliasi dengan IS di Suriah. Lalu ada Jamaah Islamiyah yang dibentuk di Malaysia pada tahun 1993. Kita juga tidak lupa dengan Dr. Azhari, insinyur asal Malaysia. Aksinya adalah bom Bali 1 dan bom Bali 2. Bom Malam Natal 2020 serta Merian 2003. Malaysia sendiri mengetahui bahayanya para teroris ini sehingga mereka sering import ke Indonesia. Hal ini demi mewujudkan proyeksi ekonomi Malaysia yang akan jadi negara maju pada tahun 2020. Sedangkan Indonesia diprediksi baru pada tahun 2042 menjadi negara maju. Makanya jangan heran kalau Zakir Naik dikecam di sana, sedangkan di Indonesia malah dipuji-puji. Satu lagi negara yang mengimpor paham radikal ke Indonesia adalah Arab Saudi. Jadi jangan aneh kalau Arab Saudi makin moderat, tapi Indonesia makin lebih Arab dari Arab, karena memang paham kekerasan mereka diimpor ke Indonesia. Ulama radikal di Saudi banyak yang dihukum mati, sedangkan di Indonesia malah dipuja-puja, sehingga paham radikal ini mudah masuk Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke bahasan inti. Ustadz Farid Ogbah yang baru ditangkap Densus 88, tahukah dia belajar dari siapa? Dilansir Hops.id. Dalam bio di akun media sosialnya, Ustadz Farid Ogbah menyatakan sebagai murid dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Ini adalah ulama Arab Saudi. Jadi jelas ya, yang penulis tuliskan bukan info sembarang info. Proses impor ajaran radikal dari Arab Saudi ke Indonesia memang benar terjadi. Setelahnya, para ustadz radikal yang belajar dari Arab Saudi ini bisa dengan mudahnya menyebarkan ajaran mereka di sini. Kenapa? Ingat ucapan Bunyani aja. Karena rakyat kita mudah dibodohi dengan sesuatu yang dibungkus oleh, silakan jawab sendiri ya. Kedua, proses impor ajaran radikal yang tidak sesuai ajaran Islam yang damai ini tidak mungkin bisa berjalan lancar tanpa ada yang memfasilitasi. Siapakah yang memfasilitasi? Jelas mereka yang berhasil menyusup ke organisasi-organisasi besar yang punya pengaruh di kalangan umat Islam. Mereka ini adalah sebuah jaringan besar yang ingin menguasai Indonesia. Tujuannya jelas agar Indonesia terus menjadi negara berkembang yang terpuruk, sementara negara-negara asing yang memanfaatkan kita bisa maju dengan tenang. Ustadz Farid Ogbah adalah salah satu yang ada dalam pantauan Densus. Menariknya, Ustadz Farid ini sebelum ditangkap bertemu dengan Anies beberapa hari sebelumnya. Apakah Densus hanya memantau Ustadz Farid ataukah Densus sebenarnya memantau Anies yang kebetulan sedang bersama Ustadz Farid? Lalu Densus melakukan investigasi lanjutan setelahnya? Semua kemungkinan masih bisa terjadi dan ini bukan artikel terakhir penulis yang membahas hal ini. Sementara ini, kita intip dulu apa yang dilakukan Anies bersama Ustadz radikal tersebut. Dilansir Hops.id, jadi 2 hari sebelum ditangkap Densus 88, Anies Baswedan datang melayat ke kediaman rumah duka di Jatinegara, Jakarta Timur. Unggahan akun Instagram Farid Ogbah menunjukkan momen pertemuan tersebut. Bukan cuma itu saja loh, hubungan Ustadz Farid dan Anies, ternyata Gubernur DKI Jakarta itu juga melahap buku karya Ustadz Farid loh. Hal ini diketahui dari postingan Farid Ogbah di akun Instagramnya. Waduh, good bener kenapa baca buku karya Ustadz radikal ya? Menarik untuk diinvestigasi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.